kepada penilaiannya, jadi nggak mau menilai sama sekali atau nggak menganggap itu sebagai ilmu sama sekali, tidak mau menengok kepadanya. Itu al-jahlu bil kalam. Jadi al-jahlu bil kalam bisa bermakna meyakini ketidakbenarannya atau berpaling darinya atau nggak mau menganggapnya sama sekali, nggak mau menganggapnya sama sekali. Fa inna dzalika yasunu ilmar rajul wa aqlahu, maka hal seperti itu bisa membentengi ilmu seseorang dan akalnya. Jadi ilmunya tetap di atas ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan akalnya tetap sehat ya. Tapi siapa berani belajar ilmu kalam mulai siap-siap melenceng itu. Fayakunu ilman bihadal i'tibar, maka dengan ini dia disebut sebagai ilmu. Dengan tinjauan ini maka hal seperti itu namanya ilmu. Karena apa? Ilmunya terjaga. Orang yang membentengi diri dari ilmu kalam itu adalah ilmu. Orang yang nggak tahu ilmu kalam karena sengaja memang nggak mau tahu ilmu kalam, itu adalah ilmu. Wallahu a'lam. Kemudian dari Abu Yusuf juga beliau berkata rahimahullah, man talabal ilma bil kalami, siapa yang menuntut ilmu kalam, tazandaqa, maka dia menjadi zindik. Langsung apa? Enggak suka Islam, tapi enggak terang-terangan begitu, enggak suka as-sunnah. Karena orang enggak suka as-sunnah otomatis enggak suka Islam. Tazandaqa. Wa man talabal mal bil kimia aflasa, siapa yang mencari harta dengan ilmu kimia maka dia bangkrut. Ini ilmu kimia dulu maksudnya ilmu kimia yang dipakai untuk menipu, sulap ya. Dulu ilmu kimia dipakai untuk menipu orang, itu bangkrut yang begitu. Wa man talaba gharibal hadis kadzab, siapa yang mencari hadis-hadis yang aneh dia pasti akan berdusta, tidak akan selamat dari yang namanya apa? Hadis palsu. Masih ingat yang dimaksud dengan ahli kalam siapa kemarin? Kalau Jahmiyah itu filsafat. Kalau ahli kalam coba? Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan seterusnya. Ya diawali dari Mu'tazilah. Itu ahli kalam. Jadi kalau kita berbicara al-mutakallimin, ahli kalam, maksudnya itu Mu'tazilah dan rentetannya di bawahnya, turunannya. Wa qala al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Nah, sekarang Imam Syafi'i ini imamnya orang Indonesia, Malaysia, Brunei dan seterusnya. Termasuk Mesir, Yaman, itu banyak menganut mazhab Syafi'i. Bagaimana perkataan beliau tentang ilmu kalam? Ini perkataan nyata ya, enggak bisa ditutupi lagi, masyhur. Beliau mengatakan, hukmi fi ahlil kalami an yudrabu bil jaridi wan ni'ali. Hukumku terhadap ahli kalam, orang yang belajar ilmu kalam, adalah dipukul. Mereka dipukul dengan pelepah kurma dan sendal. Sendal dulu bukan sendal karet ya, sendal kayu kayaknya. Dipukul dengan itu, dan dipukul dengan sendal itu bentuk penghinaan gitu. Wa yutafu bihim fil asyair wal qabail, kemudian diarak, dikelilingkan di gang-gang dan di kabilah-kabilah. Asyair itu, asyirah itu keluarga lah, di keluarga-keluarga dan kabilah-kabilah. Jadi diarak di kampung. Wa yuqal, dan dikatakan, hada
jazaa'u man taraka kitaballah alkitab wa sunnah wa aqbala 'alal kalam. Jadi diumumkan sambil diarak itu, sambil dipukuli, inilah hukuman bagi orang yang meninggalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan menghadap kepada ilmu kalam. Jelas kan? Asy-Syafi'i mencela ilmu kalam. Tapi hari ini kaget orang dibilang ilmu kalam itu bahaya, ilmu kalam itu sesat. Wah, kamu itu mencela ulama katanya. Ini yang mencela ilmu kalam itu lebih ulama lagi gitu. Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asy-Syafi'i digelari dengan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan, itu Imam Ahmad. Imam Syafi'i digelari apa? Nasirus Sunnah, pembela As-Sunnah. Kemudian Asy-Syafi'i juga berkata, nih perhatikan, sampai dituangkan dalam syair ya. Kalau dituangkan dalam syair ini artinya perkataan yang kata mutiara gitu. Jadi bagi orang Arab itu kata-kata mutiara dituangkan dalam syair. Apa kata Asy-Syafi'i? Antum kalau hafal ini bagus. Kullul ulumi siwal Qur'ani masyghalatun. Semua ilmu selain Al-Qur'an hanyalah kesibukan tanpa makna. Hanyalah menyibukkan saja gitu. Menyibukkan dari yang lebih penting. Jadi ilmu apa saja selain Quran itu hanya menyibukkan saja, tapi dikecualikan sama beliau ilal haditsa wa ilal fiqha fiddin. Kecuali ilmu hadis dan ilmu memahami agama. Memahami agama berarti memahami Al-Qur'an dan hadis itu. Jadi cuma itu ilmu yang tidak menyibukkan. Jadi artinya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang jelas-jelas ilmu adalah Al-Qur'an, As-Sunnah dan memahami Al-Qur'an dan Sunnah, fikih. Dengan fikihnya salafus saleh, itulah ilmu. Itulah ilmu. Kalau bukan dengan fikihnya salafus saleh menyimpang. Kalau menyelisih fikihnya salafus saleh jelas menyimpang. Al ilmu maka nafihi qala haddatsana. Ilmu itu apa yang ada di dalamnya telah bercerita kepada kami. Ada perkataan telah bercerita kepada kami. Ini ilmu riwayat maksudnya, ilmu hadis. Jadi kalau ahli hadis dulu belajar isinya haddatsana qala haddatsana fulan qala haddatsana fulan. Jadi riwayat. Enggak cuma asal ngomong kemudian enggak ada sumbernya gitu. Ini ilmu yang bersumber, ilmu yang ada asal usulnya. Karena agama ini berasal dari guru kita dari gurunya lagi, dari gurunya lagi, dari gurunya lagi, dari tabi'in, dari sahabat, dari nabi, dari Jibril, dari Allah. Itu ilmu Islam. Bukan hasil pemikiran, ya. Bukan produk akal, bukan budaya manusia. Islam itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan. Jadi ilmu hakikatnya seperti itu ya. Ada sumbernya gitu. Ada masdarnya, masdar talaki namanya, sumber pengambilan ilmu. Ada asal usulnya. Sanad, ada jalur periwayatan, ada mata rantai perawi, itu sanad namanya. Jadi kalau orang ngaji nggak ada sanadnya ini nggak sah aslinya. Ya, cuma kan kita kan kadang nggak hafal sanadnya ke siapa, lewat siapa, tapi harus bersanad memang. Jadi kalau diruntut, kamu dapat ilmu seperti ini dari mana? Ya pokoknya saya dengar begitu. Nah itu bukan ilmu, cuma katanya, berarti qila wa qala. Ya, qila wa qala itulah yang menyebabkan apa? Banyaknya manusia tersesat. Dan itu perkara yang dibenci oleh Allah. Allah membenci 3 perkara kata Nabi. Salah satunya apa? Qila wa qala. Kemudian wa kasratu soal, banyak tanya. Kemudian wa idaatul mal, membuang-buang harta. Itu 3 perkara dibenci oleh Allah. Di antaranya qila wa qala, katanya dan katanya. Kalau cuma katanya dan katanya, ini kan enggak jelas sumbernya, kabar burung. Isu tersebar viral. Tapi enggak tahu dari mana sumbernya. Itu bukan ilmu. Ilmu harus jelas sumbernya. Itulah yang disebut dengan ilmiah. Ilmiah itu adalah pernyataan atau ilmu atau hukum
yang ada sumbernya, yang bisa bisa dibuktikan keautentikannya, bisa dikonfirmasi. Itulah ilmu. Wa ma siwadaka waswasus syayatin, dan apapun selain itu adalah waswas setan. Ya, ini kritikan terhadap ilmu kalam sebenarnya. Ilmu kalam itu bukan ilmu Quran dan Sunnah, bukan fikih terhadap Al-Quran dan Sunnah, bukan ilmu periwayatan, tapi ilmu pemikiran. Ilmu kalam itu orang boleh bernalar sendiri gitu, berlogika sendiri masing-masing. Makanya di perguruan ilmu kalam itu murid dengan guru bisa beda sama sekali beda gitu, bertentangan gitu, karena masing-masing bisa punya pemikiran. Contohnya siapa? Contohnya Ibnu Qulab, ya, punya pemikiran tersendiri yang tadinya belajar kepada Mu'tazilah, termasuk Abu Hasan Al-Asy'ari yang dulunya bapak tirinya 40 tahun belajar kepada Mu'tazilah, tadinya Mu'tazilah. Kemudian gara-gara belajar kepada Ibnu Qulab akhirnya berubah menjadi Qulabiyah, jadi Asy'ariyah. Tadinya menolak semua sifat, tapi akhirnya menetapkan 7 sifat. Jadi begitu. Apa standar kebenaran? Akal siapa? Enggak jelas. Nah, itulah ilmu kalam. Ilmu yang sumbernya adalah akal. Ilmu filsafat kan itu. Makanya orang sering bilang akal sehat. Terus yang paling sehat akal siapa gitu. Jadi enggak ada standarnya gitu. Bahkan sampai mereka yang mendewakan akal mengatakan kebenaran akal itu mutlak, sementara sanad itu nisbi gitu. Ini kebolak-balik gak karuan. Al-Quran dan As-Sunnah kebenarannya nisbi, sementara akal itu mutlak. Jadi kebenaran akal itu gak bisa dibantah. Maksudnya seperti gini, 1 tambah 1 sama dengan 2, itu kan gak bisa dibantah katanya. Ya ada sebagian ilmu akal, produk akal yang memang gak terbantah, tapi banyak sekali yang saling membantah, kan teori-teori. Kalau produk akal itu sekedar teori-teori, penciptaan alam semesta gitu, alam ini dari mana, terus alam ini milik siapa, gimana, itu masih teori-teori semua gitu. Dan itu produk akal. Masa kayak gitu dibilang apa? Kebenaran mutlak, qat'i gitu, qat'i bahasa Arabnya ya, kebenaran yang tak terbantahkan. Akal siapa? Semua orang punya akal masalahnya. Wa dzakarul ashab fi al-fatawa. Kemudian para sahabat menyebutkan di dalam fatwa-fatwa. Ashab di sini berarti sahabat-sahabatnya Abu Hanifah ya. Karena ini fikihnya akidahnya Abu Hanifah atau mazhab Abu Hanifah. Anahu law awsa li ulama baladihi, bahasanya seandainya para ulama memberi wasiat kepada ulama negerinya, la yadkhulu al-mutakallimuna, ahli kalam tidak masuk, lau ausa li ulama baladihi la yadkhulu al-mutakallimun. Oh ya. Jadi kalau memberi wasiat tentang ulama negeri, inilah para ulama di negeri ini gitu, maka ahli kalam enggak masuk. Ahli kalam tidak masuk jajaran para ulama. Wala ausa insanun an yuqafa min kutubihi ma huwa min kutubil ilm. Kalau berwasiat seseorang untuk mewakafkan dari kitab-kitabnya ma huwa min kutubil ilm. Jadi kitab-kitab mutakallimun itu bukan termasuk kitab-kitab ilmu. Fa'aftas salaf, dan para salaf berfatwa an yuba'a ma fihi min kutubil kalam, untuk dijual apa yang ada dalamnya dari kitab-kitab kalam. Walaupun diwasiatkan gitu, dijual aja, artinya nggak ada manfaatnya. Ini masih mending dijual buat bungkus tempe gitu atau apa gitu. Kalau yang lebih tepat sebenarnya dibakar ya. Ajaran sesat itu nggak boleh disebarkan.
Dzakara dzalika bi ma'nahu fil fatawa ad-dhahiriyah. Menyebutkan hal itu dengan maknanya dalam fatwa ad-dhahiriyah. Fatwa ad-dhahiriyah maksudnya fatwanya Syekh Dhahiruddin, ya, ini lakopnya. Abu Bakar Muhammad ibni Ahmad Umar al-Bukhari al-Faqih al-Usuli al-Qadi, Tawal Hisbah bi Bukhara, wafat tahun 619. Fa kaifa yuramul wusulu ila ilmil usuli. Bagaimana mampu, ya, bagaimana diraih yuramu, diinginkan, bagaimana mampu sampai, bagaimana bisa sampai kepada ilmu usul bi ghairi tiba'i ma jaa bihi rasul, tanpa mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul. Bagaimana orang bisa sampai kepada ilmu usul tanpa mengikuti apa yang dibawa Rasul? Ya enggak mungkin. Walaqad ahsanal qailu, sungguh sangat bagus perkataan orang yang berkata, ayyuhal muqtadi liyat luba ilman, wahai orang yang berangkat pagi. Goda itu berangkat pagi, ya. Wahai orang yang berangkat pagi untuk apa? Menuntut ilmu. Kullu ilmin abdun li ilmi rasuli. Semua ilmu itu budak atau pelayan bagi ilmu Rasul. Jadi kalau ada ilmu fikih, ada ilmu akidah, ada ilmu usul fikih, ada ilmu bahasa Arab, itu semuanya budak untuk ilmu Rasul. Pelayan. Kalau enggak melayani ilmu Rasul, enggak bermanfaat. Tadlubul far'a kai tusahhiha aslan. Kamu mencari cabang agar meluruskan pokok. Ya, itu ilmu kalam maksudnya. Ilmu kalam tuh anggap itu cabang untuk meluruskan pokok, ilmunya Rasul. Gimana itu? Memahami cabang untuk meluruskan pokok. Kaifa aghfalta ilma aslil usuli. Bagaimana kamu melalaikan ilmu pokoknya pokok, gitu. Ilmu yang paling mendasar, gitu. Ilmu yang paling asasi tidak kau pahami. Kau paham ilmu macam-macam, ya. Ilmu kalam, ilmu filsafat, tapi enggak tahu ilmu yang paling mendasar, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu, ya. Orang yang mendewakan filosof, mendewakan pemikiran, itu sebenarnya karena belum paham Al-Quran dan As-Sunnah. Enggak ngerti seperti apa kehebatan Al-Quran dan As-Sunnah, enggak nyadari kalau Al-Quran itu mukjizat. Mukjizat itu enggak sekedar enggak bisa ditiru lafadznya, tapi maknanya sangat mendalam. Wa nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam utiya fawatihal kalim. Adapun nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau diberi apa? Kunci-kunci kalimat. Wa khawatimahu, dan penutup-penutupnya, wa jawami'ahu, dan pengumpul-pengumpulnya. Jadi Nabi diberi jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim, kata-kata yang singkat namun padat maknanya. Itu As-Sunnah, apalagi Al-Quran. Jadi ilmu yang luar biasa sebenarnya Al-Quran dan As-Sunnah. Antum seumur hidup belajar terus Quran dan Sunnah saja didalami melalui jalur pemahaman ulama tentunya, ya. Itu enggak akan bisa paham 100%. Ya, masih banyak tersisa, 50% aja untung. Jadi masih sangat luas Al-Quran dan As-Sunnah yang belum kita ketahui. Kok sempet-sempetnya gitu mempelajari ilmu yang enggak ada manfaatnya, bahkan yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini di akhir zaman akses ilmu itu gampang sekali. Antum mau mendengarkan kesesatan apapun, mau nonton kesesatan apapun, ada semua itu di internet, ya. Makanya kalau tidak hati-hati, tidak waspada, umur kita tuh habis nggak dapat ilmu yang bermanfaat, gitu. Coba fokus
pelajari Quran dan Sunnah sampai betul-betul itqon ya, mungkin Al-Quran dan Sunnah. Itu jadi ulama penerus Nabi yang seperti itu. Tapi kalau mulai meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah, ya udah menjadi zindik ya. Menjadi orang yang akan membenci As-Sunnah. Jadi Nabi kita diberi kunci-kunci kalam, penutup-penutupnya dan pengumpul-pengumpulnya. Fa bu'itsa bil ulumil kulliyah wal ulumil awwaliyah wal akhiriyah. Nabi diutus dengan ilmu-ilmu global total kulliyah dan ilmu-ilmu awal dan ilmu-ilmu akhir ya, semua dikumpulkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmunya orang dulu dan ilmunya orang belakangan semua terkumpul pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau bisa jadi awaliyatu dunia, akhiriyah dalam sebagian riwayat, ukhrawiyah berarti akhirat. Ilmu dunia, ilmu akhirat terkumpul pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala atamil wujuhi, dengan bentuk yang paling sempurna. Dalam bentuk yang paling sempurna. Ilmunya Rasul adalah ilmu yang paling sempurna. Sementara ilmunya Ahlul Kalam jelas ilmu yang paling jauh dari kesempurnaan, paling tidak sempurna, paling nakis. Makanya orang disebut ulama itu kalau mewarisi ilmunya Nabi, punya ilmu kalau mewarisi ilmunya Nabi. Kalau enggak, itulah mutakallimin ya, ahli kalam. Makanya orang yang paling bodoh terhadap perkataan para ulama itu adalah ahlu kalam. Ahli kalam itu paling nggak ngerti perkataan Asy-Syafi'i bagaimana, Hambali bagaimana, nggak ngerti karena mereka hanya mikir aja hidupnya itu, mikir doang, nggak mau. Ilmu riwayat bagi mereka itu ilmu rendahan. Ilmu yang diambil dari sanad itu ilmu rendahan bagi mereka. Ilmu hebat itu mikir. Kalau mikir untuk menemukan teknologi duniawi itu bagus. Tapi kalau mikir kok untuk merumuskan Tuhan, mikir untuk menjelaskan hakikat ibadah, akidah dan sebagainya, itulah kesesatan. Mendingan buat mikir apa? Penemuan-penemuan teknologi silahkan. Itu lebih bermanfaat. Walakin kullama ibtada'a syakhsun bid'atan. Akan tetapi setiap kali seorang membuat bid'ah, ittasa'u fi jawabiha, maka menjadi panjang lebar untuk membantahnya. Ilmu akidah dulu simpel saja, Al-Quran As-Sunnah udah gitu. Tapi kemudian ahlu kalam, ahli bid'ah membuat teori-teori, membuat pernyataan-pernyataan, membuat kesimpulan-kesimpulan, kata-kata bijak dan sebagainya. Akhirnya Ahlus Sunnah dipaksa oleh keadaan maksudnya. Untuk apa? Membantah mereka sehingga menjadi panjang lebar jawabnya fi jawabiha. Jadi ilmu akidah sekarang menjadi ilmu perdebatan isinya karena memang membantah ahlu bid'ah. Falidzalika shara kalamul mutaakhirin katsiran. Maka oleh karena itu akhirnya perkataan orang-orang belakangan itu lebih banyak daripada perkataan salaf. Ibnu Rajab Al-Hambali punya kitab kecil Kutayib Fadlu ilmi salaf ala ilmil khalaf. Kelebihan ilmu salaf dibanding ilmu khalaf. Di antara kelebihannya ilmu salaf itu simpel tapi berbobot. Sementara ilmu khalaf, ilmu orang belakangan banyak omong tapi enggak ada bobotnya. Enggak ada isinya. Hanya kebanyakan omong saja. Jadi akhirnya perkataan orang-orang belakangan itu banyak, qalilal barakah, tapi sedikit berkahnya. Enggak berpengaruh ke dalam jiwa, ke dalam hati, enggak berpengaruh pada perilaku dan akhlak. Itu enggak berkah namanya. Banyak omong saja. Kalau debat tuh Masya Allah, seolah-olah
cerdas sekali akalnya gitu, tapi amalnya nggak ada, itu namanya nggak berkah. Ilmu berkah itu ilmu yang menghasilkan apa? Amal soleh. Kalau nggak menghasilkan amal soleh itu ilmu yang nggak berkah. Kata ulama, ada ulama mengatakan orang yang paling bodoh terhadap perkataan ulama itu ahlu kalam. Kenapa? Karena mereka sibuk dengan kalam. Mereka sibuk dengan ilmu kalam, mereka sibuk dengan perkataan para filosof. Mereka mempelajari filsafat ini, segala macam. Ada pernyataan Imam Syafi'i tentang sebab banyaknya aliran sesat karena orang meninggalkan bahasa Arab kemudian mempelajari bahasa Aristo. Begitu kata Syafi'i. Aristo bahasa Yunani dipelajari oleh orang-orang Islam. Akhirnya dari situ muncul Jahmiyah, makanya muncul Mu'tazilah. Akhirnya banyak perpecahan dalam Islam gara-gara orang mempelajari bahasa Aristo, meninggalkan bahasa Arab. Jadi dari mulai orang Arab saja nggak suka dengan bahasa Arab, ya itulah awal dari kesesatan di dalam Islam. Nggak tahu, mereka nggak menghargai, karena Syafi'i, Hambali, Imam Malik, Imam Abu Hanifah itu semuanya mengajak kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sementara mereka nggak mau kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka lebih memilih kepada akal mereka. Seperti orang musyrikin dulu, kalau disebut nama Allah saja mereka kurang semangat, tapi kalau sudah disebut nama Tuhan mereka baru semangat. Orang musyrik, padahal ya mereka mengakui Allah. Sama dengan ahlu kalam begitu, kalau disebut Quran dan Sunnah saja mereka kurang mantap. Apalah itu cuma Quran, cuma hadis, cuma riwayat. Kalau ini kan produk qat'i gitu, dari akal, ini nggak bisa dibantah gitu. Kata mereka begitu, kalau akal nggak bisa dibantah, seperti kenyataan gitu nggak bisa dibantah. Seperti matahari di siang bolong ini nggak bisa dibantah, nggak ada matahari gitu, jelas ada kan. Ya, seperti itu kata mereka, kebenaran akal itu nggak terbantahkan. Sementara Quran Sunnah itu bisa jadi salah, kan itu cuma periwayatan, bisa jadi perawinya salah dan sebagainya. Doni, sifatnya doni. Ilmu Quran Sunnah disebut doni, sementara akal itu qat'i, jadi kebolak-balik. Kalau ahlu sunnah meyakini Quran dan Sunnah itu qat'i, pasti dari Allah, kebenarannya pasti, sementara akal itu nisbi, ya, bisa benar bisa salah. Kalau sesuai dengan Quran Sunnah ya benar, kalau bertentangan ya salah. Qalilul barokah bi khilafi ilmul mutaqaddimin, berbeda dengan ilmunya orang-orang dulu. Fa innahu qalilun, maka dia itu sedikit. Maksudnya apa? Bukan ilmunya, kalamnya. Kalamnya orang dulu, perkataan orang dulu itu sedikit, tapi ilmu semua. Kathirul barokah, dan banyak berkahnya, menghasilkan amal soleh, menghasilkan keyakinan, itu berkah ilmunya. La kama yaquluhu dullalul mutakallimin, tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang sesat dari ahli kalam, wa jahalatuhum, dan orang-orang bodohnya mereka. Jadi tokoh-tokoh mereka lah yang paling bodoh, ya, karena orang makin nggak tahu Quran Sunnah itu makin bodoh, makin membenci Quran dan Sunnah itu makin bodoh. Bagaimana kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa taala dianggap salah, kan bodoh sekali itu. Ini perkataan mereka, ya, tokoh mereka, inna tariqatal qaum aslam, sungguhnya tarekoh kaum itu, maksudnya para salaf, sahabat, khususnya sahabat, ya. Jadi munculnya mutakalimin kan di masa tabi'i. Para sahabat itu tarekohnya memang aslam, lebih selamat, cari jalan selamat itu sahabat. Wa inna tariqatana ahkam wa alam, tapi tarekoh kami lebih hikmah dan lebih ilmu. Sahabat cuma cari selamat aja, kalau kami lebih cerdas, kami lebih bijak, lebih tepat, hikmah.
Kan ngawur kan? Ini pernyataan mereka, pernyataan ahli kalam seperti itu. Makanya nggak bakal mau ngikuti sahabat. Ulama-ulama seperti tadi yang saya sebutkan, empat imam Ahlussunnah wal Jamaah itu dianggapnya orang bodoh semua karena cuma ngikuti sahabat gitu. Cuma ngikut Quran Sunnah dengan penafsiran para sahabat gitu. Itu bukan ilmu bagi mereka. Mereka cuma ya cari aman aja lah, cari selamat aja. Loh, hidup kan cari selamat ya. Aneh. Mereka hidupnya nggak cari selamat, cuma cari ilmu doang. Makanya ilmu mereka nggak berkah. Itu di pernyataan mereka ada udah kelihatan kan. Ilmu yang berkah itu yang menyelamatkan kan. Untuk apa kita belajar kalau nggak selamat? Untuk apa kita merasa hikmah ya, tepat dalam menentukan sesuatu atau menghukumi sesuatu, tapi kemudian kita tidak beramal, cuma hukum doang, teori doang gitu. Buat apa? Wa kama yaquluhu man lam yuqaddirhum qadrahum minal muntasibina ilal fiqh. Dan sebagaimana dia dikatakan oleh orang yang tidak menghargai mereka, para salaf, sesuai dengan kadar mereka, kedudukan mereka, minal muntasibina ilal fiqh, dari kalangan orang-orang yang menisbahkan diri kepada fikih, yaitu apa? Innahum lam yatafarrahu listimbatihi wa dhabti qawaidihi wa ahkamihi istighalan minhum bighairihi. Sungguhnya mereka tidak mengosongkan diri atau meluangkan waktu ya, tafarruh itu maksudnya fokus mereka. Sungguhnya mereka tidak fokus untuk istimbatnya, untuk istimbat fikih maksudnya, wa dhabti qawaidihi, dan menentukan kaidah-kaidahnya, menata kaidah-kaidahnya dan hukum-hukumnya. Karena apa? Istighalan minhum bighairihi, mereka lebih sibuk dengan yang lainnya. Ini perkataan apa? Perkataan ahli fikih. Ahli fikih menilai ahli kalam itu begitu. Ahli kalam itu enggak mau sibuk dalam istimbat. Istimbat kan artinya mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya. Enggak mau menetapkan kaidah-kaidah dan hukum-hukumnya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Karena mereka sibuk dengan ilmu yang lain tadi, yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i apa? Semua ilmu selain Quran itu hanya menyibukkan, masyghalatun, istighalan minhum bighairihi. Mereka sibuk dengan selainnya. Mereka sibuk dengan selain istimbat. Wal mutaakhiruna tafarrahu lidzalik fahum afqah. Dan orang belakangan yang fokus mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia pasti lebih faqih. Makanya kita termasuk orang belakangan. Tapi kalau kita mau kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mau istimbat, mau belajar bahasa Arab, belajar usul fikih, sehingga bisa mengikuti jejak para ulama sebelum kita, itu kita lebih faqih terhadap agama daripada ahlu kalam yang gak mau belajar Al-Quran dan As-Sunnah. Fakullu haula'i mahjubuna an ma'rifati maqadiris salaf. Jadi semua mereka ini terhalang, tertutup dari mengetahui kadar kedudukan para salaf. Mereka nggak bisa menghormati salaf sama sekali. Itu sahabat aja dibilang begitu. Sahabat ini cuma cari aman aja, kami lebih berilmu. Coba lihat, lancang sekali mengatakan kami lebih berilmu. Ya kalau orang udah begitu gimana mau ngikuti salaf? Bagaimana mau menganggap sahabat punya kedudukan yang lebih? Padahal dalil terlalu banyak dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menunjukkan sahabat itu adalah generasi terbaik, generasi paling mulia, terbaik dengan ilmu dan amalnya, tidak sekedar amal doang. Kalau sudah mengatakan kami lebih berilmu, ya udah hancur gitu. Sahabat gak ada nilainya.
Sama seperti orang Syiah yang mengkafir-kafirkan sahabat ya. Ahlul kalam juga menyesat-nyesatkan sahabat, enggak berilmu. Wa umki ulumihim, dan kedalaman ilmunya para salaf mereka enggak tahu ya. Terhalang, tertutup, mahjubun. Enggak bisa ngelihat bagaimana dalamnya ilmu salaf. Makanya sebagian ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, bahkan ini Umar bin Abdul Aziz yang mengatakan, hum al ilmin sakatu. Mereka itu di atas ilmu diam. Jadi diamnya mereka itulah karena ilmu, paham kalau dibahas pasti akan sesat gitu. Seperti ilmu tentang takdir, mereka diam, nggak banyak omong tentang takdir. Yang banyak omong tentang takdir akhirnya jadi qadariyah. Ya, nanti kalau nggak qadariyah jadi jabariyah, susah mengikuti salaf. Salaf itu dulu nggak tahu apa itu qadariyah, nggak tahu apa itu jabariyah. Salaf itu ngertinya Al-Quran dan As-Sunnah, sudah. Itu ilmu hakiki gitu, nggak aneh-aneh pemahamannya. Jadi memahami Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah apa adanya gitu. Sahabat itu paham gitu. Makanya dipuji oleh Allah. Kalau nggak banyak omong dianggap nggak paham, itu kan kita yang salah paham. Oh, ini orang cerdas nih, kenapa banyak omong? Banyak omong belum tentu cerdas. Ya. Salaf itu sedikit omongannya karena kecerdasannya. Mereka diem berdasarkan ilmu gitu. An ilmin sakatu. Mereka dari ilmu mereka diam, karena ilmu mereka diam. Kemudian wakilatu takallufihim tuh, sedikitnya takalluf mereka. Takalluf itu berlebihan, membebani diri, mempelajari hal yang nggak penting, yang nggak ada gunanya, yang nggak ada sumbernya. Sahabat tuh nggak takalluf, nggak aneh-aneh. Qala Allah, qala Rasul, udah itu dalilnya. Makanya kisah-kisah para sahabat ketika mendapati misalnya Umar ketika jadi khalifah, tiba-tiba ada Abu Musa menyampaikan hadis, kalau tidak ada saksi bagimu yang mendukung hadismu ini, kamu akan saya cambuk. Mau disiksa sama Umar bin Khattab karena Abu Musa menyampaikan hadis yang menurut Umar ini nggak ada hadis kayak gini, masa saya nggak pernah dengar gitu, masa saya nggak tahu, sekelas Umar kok nggak tahu gitu maksudnya. Mau disiksa Abu Musa, tapi akhirnya ternyata ada sahabat lain, saya lupa namanya, iya saya mendengar itu, saya tahu hadis itu, akhirnya nggak jadi disiksa, ada saksi gitu. Jadi mereka ilmunya pokoknya Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Kalau nggak ada Qurannya, nggak ada As-Sunnahnya, nggak bakal diikuti. Itulah salaf, masih murni ya. Ilmunya itu masih murni. Kalau orang belakangan kebanyakan omong ya. Kemudian wa kamali basairihim, dan kesempurnaan basirah mereka, mata hati mereka. Ya, dibuka mata batin mereka ya. Mata batin di sini bukan indera keenam. Kalau dikatakan indera keenam ya terserahlah, itu istilah ya. Maksudnya indera keenam mereka ya keyakinan gitu. Mereka yakin, mereka bisa melihat dengan mata hati mereka, melihat kenyataan, melihat hakikat kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi nggak menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah, itu basirah mereka. Dan basirah itu sendiri ya memang ilmu yang bersumber dari Quran dan As-Sunnah. Sempurna basirah mereka. Wa tallahi mamtaza anhum al-mutaakhiruna, dan demi Allah tidaklah orang-orang belakangan itu spesial dari mereka, memiliki kekhususan dari mereka, ila bitakallufi wal istigholi, kecuali dengan apa? Membebani diri, takalluf berlebihan, dan kesibukan bil ifrati, dengan melampaui batas. Jadi keistimewaan orang belakangan dibanding dengan sahabat, itu orang belakangan itu takalluf ya. Ilmunya itu berlebihan, tambahan-tambahan yang enggak bermanfaatnya banyak, istighol hanya kesibukan-kesibukan yang tidak bermanfaat, bil atrofi, kesibukan dengan atrof, allati kanat himmatul qaumi mura'atu usuliha. Atrof itu ujung-ujung, saya tadi bacanya apa sih?
ifrad tadi saya bacanya, ifrad bukan atraf, kebalik. Ifrad itu fa-nya dulu baru tok terakhir. Mereka sibuk dengan ujung-ujung gitu, maksudnya ilmu-ilmu ujung aja, nggak penting gitu. Seperti pohon itu ada ujung-ujungnya gitu, pucuk-pucuk daunnya itu atraf. Sementara pokoknya tidak ngerti. Allati kanat himmatul qaumi, di mana himmah kaum itu para sahabat maksudnya. Cita-citanya para sahabat dulu menjaga apa? Usulnya, pokoknya. Mereka memperhatikan pondasinya, akarnya, dari akarnya bukan ujung-ujung daunnya. Wa dhabtu qawaidiha, dan mengokohkan atau merapikan kaidah-kaidahnya. Dobit itu patokan gitu ya, memberikan batasan, patokan untuk kaidah-kaidahnya. Wasyadda ma'akidiha, dan mengokohkan ikatan-ikatannya. Wahimamuhum musyammaratan ilal matalib al-aliyah, dan cita-cita mereka para sahabat adalah bersungguh-sungguh kepada apa? Tuntutan-tuntutan yang tinggi. Fi kulli syai', dalam segala bidang, ya, dalam bidang jihad mereka paling semangat, dalam dakwah, dalam menebarkan ilmu, dalam berakhlak mulia. Mereka adalah orang yang paling tinggi pencapaiannya. Fal mutaakhiruna fi sya'nin, orang-orang belakangan dalam suatu perkara, wal qaumu fi sya'nin akhar, sementara kaum itu para salaf mereka di perkara yang lain. Jadi enggak nyambung gitu. Para khalaf tidak nyambung ilmunya dengan salaf, tapi malah menghina para salaf. Dan banyak orang itu memusuhi sesuatu karena dia enggak tahu. Ya, al insanu adubu ma jahilahu. Manusia itu memusuhi apa yang dia tidak tahu. Ya, orang kita bilang apa? Tak kenal maka tak sayang. Gara-gara nggak kenal, nggak tahu, maka nggak sayang. Kalau orang Arab malah memusuhi sekaligus, nggak cuma nggak sayang. Jadi mereka memusuhi para salaf karena mereka nggak tahu seperti apa kedalaman ilmu salaf. Mereka meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah karena mereka nggak tahu seperti apa isi Quran dan As-Sunnah, nggak ngerti. Akhirnya meremehkan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ja'alallahu likulli syai'in qadra, dan Allah sudah menjadikan segala sesuatu itu ada ukurannya ya. Ya udah, itulah ukuran masing-masing. Para salaf sibuk dengan Quran Sunnah, para khalaf sibuk dengan perkataan para filosof kafir ya. Naudzubillahi min dzalik. Wa qad syaraha hadil aqidah ghairu wahidin minal ulama. Telah mensyarah akidah tahawiyah ini selain satu dari ulama, maksudnya banyak ya, lebih dari satu ulama. Walakin ra'aitu ba'da syarihin, akan tetapi aku melihat sebagian pensyarah qad asgha ila ahlil kalamil madmum, sungguh telah mau mendengar, memperhatikan ya, kepada ahli kalam yang tercela. Jadi pensyarah akidah tawiyah di antara yang mensyarah adalah orang-orang yang tercemar ilmu kalam, orang-orang yang mau mendengarkan perkataan ahli kalam atau membaca tulisan ahlu kalam. Mensyarah kitabnya Ahlu Sunnah wal Jamaah, apa jadinya? Akidah tawiyah dengan syarahnya yang buat oleh orang yang masih mencintai ilmu kalam, akhirnya menjadi sesat, menyimpang, ditafsirkan oleh mereka. Wastamadda minhum, kemudian mengambil dari mereka ahli kalam. Kalau sudah mendengar ya mau diambil pasti. Istamadda itu artinya perpanjangan gitu. Jadi mereka membuat perpanjangan untuk ahli kalam. Mereka hanya melanjutkan ilmunya ahli kalam. Wa takallama bi ibaratihim, dan berbicara dengan ungkapan-ungkapan mereka.
Jadi perkataan filosof itu lebih didengar daripada qala Allah wa qala Rasul. Kalau Asy-Syafi'i mengatakan semua ilmu selain Quran dan hadis itu hanya menyibukkan. Quran, hadis, fikih gitu. Udah itulah ilmu, yang lain was-was setan. Kemudian wassalaf lam yakrahu at-takallum bil jauhar wal jism wal arad wa nahwi dzalika limujarradi kauni istilahan jadidan ala ma'anin sahihah. Dan para salaf mereka tidak membenci berbicara dengan kata-kata ini, istilah-istilah orang ahli kalam ya. Jauhar, kemudian jism, jasmani, wal arad. Jauhar itu konkret, kalau arad itu abstrak. Jauhar itu materi gitu, materi yang konkret, ada materinya. Kalau arad itu hanya sebuah makna abstrak. Jadi para salaf tidak membenci berbicara dengan kata-kata itu, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya, limujarradi kaunihi istilahan, hanya sekedar karena dia itu istilah baru, bukan karena itu saja mereka enggak suka itu gitu. Ala ma'anin sahih, apalagi kalau ada makna benarnya gitu. Kal istilah ala alfadin li'ulumin sahihatin, seperti istilah-istilah untuk lafat-lafat, istilah-istilah dengan lafat-lafat untuk ilmu-ilmu yang benar. Tidak masalah, banyak kok istilah-istilah baru ya. Yang penting hakikat dari makna istilah itu apa gitu harus jelas. Harus tidak mengandung kebatilan, itu tidak masalah. Wala karihu aidan ad-dalalah 'alal haqqi. Mereka juga tidak membenci satu lafaz yang menunjukkan kepada kebenaran, al-haq. Ya, penunjukannya kepada al-haq. Wal muhajata li ahlil batil, dan untuk membantah ahlil batil. Bal karihu, tapi mereka membenci. Jadi membencinya bukan semata itu tadi, tapi mereka membenci. Kenapa membenci istilah-istilah itu? Listimali ala umurin kadibah, karena mengandung perkara-perkara yang dusta. Mukhalifatin lil haqqi, yang menyelisih al-haq. Jadi mengandung kesamaran atau mengandung makna hak dan makna batil ya, sehingga akan membuat talbis ya, penyamaran, kesamaran, penipuan terhadap orang-orang awam ya. Umurin kadibah tuh perkara-perkara dusta yang menyelisih kebenaran. Wa min dzalika mukhalafatuha lil kitabi was sunnah, dan diantara menyelisih kebenaran adalah apa? Menyelisih Alkitab dan As-Sunnah. Kata-kata itu tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam As-Sunnah, ini rawan terjadi apa? Terjadi talbis. Walihada la tajidu inda ahliha minal yakin wal ma'rifah. Oleh karena itu kamu tidak mendapati pada ahlinya, ahli kalam ya, yang memiliki kata-kata yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah, minal yakin, dari keyakinan. Kamu tidak mendapati mereka punya keyakinan gitu, enggak punya, karena memang pelin-pelan, akalnya enggak selesai-selesai berpikir, gimana mau bisa yakin, masih merumuskan terus gitu loh. Jadi enggak akan berhenti itu keyakinan, enggak ada satu titik final gitu, puncak bagi mereka ya. Selama masih teori masih bisa dibantah gitu, ya udah, enggak akan selesai, enggak pernah mencapai puncak keyakinan. Wal ma'rifah ma 'inda awamil mukminin, enggak punya keyakinan, enggak punya pengetahuan yang ada pada awamnya kaum mukminin. Orang awam aja tahu Allah di atas gitu, ahli kalam enggak tahu. Coba, itu diantara contohnya, gara-gara belajar ilmu kalam menganggap Allah itu
ada tanpa tempat, Allah itu segala macam definisi dan nggak jelas, nggak ada yang menjadi patokan gitu. Mereka nggak punya kesepakatan. Fadlan an ulama ihim, apalagi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka itu lebih bodoh daripada orang awam Ahlus Sunnah, apalagi dengan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang awam bisa yakin tentang apa? Surga, neraka, yakin dengan alam kubur dan sebagainya, siksa kubur. Mereka ragu dengan itu semua. Bahkan filosof mengatakan Nabi itu cuma orang yang memiliki kelebihan nalar gitu, maka bisa jadi nabi. Orang yang punya kelebihan akal bisa jadi nabi. Kemudian juga surga dan neraka itu tidak ada tuh. Filsafat mengatakan begitu. Kok Quran atau hadis Nabi banyak menyebutkan itu? Itu cuma motivasi saja biar orang itu menjadi baik dan meninggalkan keburukan. Terus apa hasilnya? Kalau kita berbuat baik terus kenapa gitu? Nggak jelas, orang nggak beriman gitu. Banyak mereka nggak beriman. Wal istimali muqaddimatihim alal haqqi wal batil. Dan juga karena terkandung di dalamnya, di muqaddimahnya mengandung muqaddimahnya pada kebenaran dan kebatilan. Dari muqaddimah aja udah ada kebatilan. Wa qathral mira wal jidalu, kemudian banyak persengketaan dan perdebatan. Banyak debat kusir ya di kalangan mereka sendiri. Wantashara al-qilu wal qalu, tersebar katanya dan katanya. Ini fi'il diisimkan ya. Qala kan fi'il, dikasih alif lam, al-qalu dijadikan isim. Katanya dan katanya intinya. Tersebar kata fulan, kata fulan, kata fulan. Bahkan fulan ini orang-orang kafir ya, dijadikan pijakan untuk pedoman hidup. Al-Quran itu pedoman hidup baru. Seperti ada Soekarno itu menulis untuk istrinya sebuah pesan gitu, hidup ini adalah kejadian-kejadian, kumpulan kejadian, permasalahan dan sebagainya lah. Pokoknya hidup itu banyak problematika. Maka Tuhan menurunkan Al-Quran untuk menjadi pedoman. Itu Soekarno nulis buat istrinya seperti itu. Nalarnya itu bagus gitu, tapi ya mungkin karena manusia itu terlalu banyak bergaul dengan berbagai elemen manusia ya. Ya Soekarno sebagaimana Soekarno, ada pujian kepada Wahabi, ada pujian pada Quran, ada pujian kepada Nabi Muhammad, ada, tapi juga pujian kepada produk lokal banyak juga. Soekarno termasuk orang yang anti produk orang luar ya, beliau ingin mengunggulkan produk lokal. Kemudian wa tawallada lahum anha minal aqwal, kemudian lahir untuk mereka darinya, dari qila wa qala, dari jidal ya, perdebatan, lahir untuk mereka dari mereka minal aqwal, dari perkataan-perkataan al mukhalifah, yang menyelisih asyar as-sahih, syariat yang sah. Otomatis bagaimana orang bisa menepati syariat kalau tidak mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Wal aqli sharih, dan akal yang sehat, yang terang, sharih. Ma yadiku anhul majal, apa yang justru membuat sempit arenanya menjadi sempit. Wasayati lidzalika ziyadatu bayanin, dan akan datang untuk hal itu tambahan penjelasan inda qaulihi
di saat ketika menjelaskan perkataannya faman rama ilma ma khudira anhu ilmuhu, siapa yang mencari ilmu apa yang dilarang darinya mengilmuinya dan seterusnya. Nanti akan ada penjelasan tentang itu ya. Ini perkataan siapa? At-Tahawi. Akan dijelaskan lagi. Kalau di kitab ini nanti di halaman 307 ya. Ini sekarang kita masih halaman 122. Waqad ahbabtu an ashrahaha salikan tariqas salafi fi ibaratihim. Dan sungguh aku ingin untuk menjabarkannya, menjelaskannya, salikan tariqas salaf, dengan menempuh jalan salaf fi ibaratihim, dalam ungkapan mereka, wa an suja ala min walihim, dan menenun pada tenunan mereka. Jadi hanya melanjutkan. Jadi kalau ada ahlu kalam yang mensyarah akidah tahawiyah dengan ilmu kalamnya, kalau aku mensyarah akidah tahawiyah ini menempuh thariqah salaf dalam ungkapan mereka dan menenun dengan tenunan mereka, mutataffilan alaihim, ya, sebagai anak kecil atas mereka gitu, yang belajar pada mereka, la'alli an undoma fi silkihim, mudah-mudahan aku digabungkan dalam silk itu tali yang menyusun ini, apa sih namanya, butiran-butiran yang disusun itu apa sih namanya? Kalung, kayak kalung itu ada silk, ya rangkaian ya, itu talinya itu silk, ya untean kalung gitu. Aku digabungkan dalam untean kalung mereka gitu. Wa udkhala fi idadihim, dan aku dimasukkan ke dalam jumlah mereka, ya, digabungkan dengan mereka para salaf. Wa usyara fi zumratihim, dan aku dibangkitkan, dikumpulkan di akhirat nanti dalam golongan mereka gitu. Jadi kalau kita mempelajari ilmu salaf, insya Allah kita bersama para salaf. Kalau kita mencintai as-sunnah, kita akan dikumpulkan bersama Nabi SAW. Tapi kalau mencintai ilmu kalam, ya silahkan berkumpul dengan Plato, Socrates, Aristoteles dan sebagainya, Galileo Galilei, ya. Silakan berkumpul dengan orang kafir. Ma'alladina an'amallahu alaihim, bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, dari para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang sempurna imannya, wasyuhada, orang-orang yang gugur membela agama Allah, wassalihin, dan orang-orang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan sungguh mereka adalah sebaik-baik teman. Gitu, nih cita-cita ahlu sunnah tuh begitu. Kita pelajari ilmu salaf biar apa sih? Ya biar berkumpul dengan orang-orang yang diberi nikmat. Kita setiap sholat baca ihdinas siratal mustaqim. Apa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Nah itulah yang kita cari gitu. Makanya sebagian ulama mengatakan siratal mustaqim itu apa? Siratal mustaqim itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Jalannya sahabat. Itulah siratal mustaqim. Kita setiap Al-Fatihah, setiap rakaat kita membaca itu, kita mohon agar bisa mengikuti jejak orang-orang yang telah Allah beri nikmat itu. Tapi kok malah enggak suka dengan ilmunya mereka? Apa mereka enggak sholat atau gimana ya? Enggak baca Al-Fatihah atau gimana? Ya itulah bahayanya orang baca Al-Fatihah enggak disadari, itu kayak gitu jadinya. Makanya kalau berdoa itu serius. Walamma ra'aitu nufusa ma'ilatan ilal ikhtisar, ketika aku melihat jiwa itu lebih condong kepada ringkasan gitu, athartuhu, maka aku lebih memilih ringkas. Ini kalau mau dipanjangin bisa panjang ini kitab, tapi beliau ingin yang ringkas saja.
Athartuhu ala tatwil, daripada panjang aku lebih milih ringkas, wal ishab dan diseret gitu. Wa ma taufiqi illa billah, dan tidak ada taufikku kecuali dengan Allah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku inabah. Wa hasbuna wa ni'mal wakil, dan dialah yang mencukupi kami dan sebaik-baik pelindung. Dah. Sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.